делайте этого, пожалуйста! Кубань макет! Hai, apa kabar gas? Masih setia dengan channel ini kan? Oke, mari kita lanjut pada alur ceritanya. Pada tahun 2018, Rusia menandatangani perjanjian kerjasama militer dengan Republik Afrika Tengah di bawah yurisdiksi PBB. Rusia mengirimkan 235 pelatih militer untuk memberikan pelatihan kepada militer setempat yang disebut Faca. Makin banyaknya perlawanan militer, Rusia mengirimkan lagi 300 pelatih. Di awal tahun 2020, Rusia melatih lebih dari 4.000 pasukan setempat. Sejak tahun 1960 setelah meraih kemerdekaan, di Afrika Tengah sering terjadi perang. Perang saudara itu terprovokasi oleh berbagai geng dan kelompok bersenjata. Dan untuk pertama kalinya tahun 2021 mereka berhasil dihentikan. Terdengar sebuah percakapan di alat komunikasi antara seorang prajurit Rusia yang meminta izin menembak musuh. Saat ini tempat prajurit didatangi para milisi bersenjata yang mengendarai 20 motor dan 50 infanteri. Dua orang prajurit yang berjaga di depan gedung langsung menembaki militan itu. Beberapa militan yang mencoba mendekat tertembak oleh mereka. Sementara para prajurit Rusia di dalam bangunan ternyata telah menyambut kedatangan para milisi itu. Para milisi ini juga dilengkapi senjata mesin berat. Mereka mulai memberondong bangunan tempat berlindung pasukan Rusia dengan tembakan. Pasukan Rusia yang bergerak di sekitar halaman gedung mulai bergerak dan berhasil menewaskan beberapa milisi. Di suatu kesempatan milisi segera meluncurkan peluncur rudal mereka. Kali ini para militan terus membombardir tempat itu. Di sebuah pesawat yang mengangkut pasukan Rusia mendarat di sebuah bandara. Nampak bandara itu juga dijaga oleh pasukan PBB. Seorang rekan prajurit menyambut mereka yang barusan turun dari pesawat. Kemudian para pasukan Rusia itu masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan mereka juga dikawal pasukan PBB. Seorang warga lokal di sebuah mobil terlihat sedang mengamati pergerakan itu. Para pasukan Rusia yang baru datang ini dibawa ke Bangui. Kini mereka dibawa ke markas instruktur untuk menerima perintah dan penempatan selanjutnya. Seorang prajurit yang dijuluki pionir ditegur rekannya karena membuka pintu mobil. Di markas instruktur, pasukan Rusia itu diberi tugas untuk melatih tentara setempat bagaimana menggunakan senjata dan cara bertempur. Beralih ke seorang warga sipil yang mengamati kedatangan pasukan Rusia tadi. Namanya adalah Maximovson. Lalu ia menelpon seorang yang bernama Antoni dan memintanya untuk segera bersiap. Antoni diminta Maxim berangkat ke Bangui dan menginap di sana selama seminggu. Sebelum berangkat, Antoni memberikan sedikit pengarahan kepada anak buahnya. Antoni mengatakan bahwa mereka dan perjalanan ke Bangui bebas menjarah, membunuh dan memerkosa para gadis. Seorang anak buah Antoni meminta izin tak ikut karena anaknya sedang sakit. Antoni berpura-pura mengizinkan, namun belum jauh ia beranjak, Antoni menembaknya dengan sebuah pistol. Pasukan Rusia yang diberangkatkan dari markas instruktur itu kini telah tiba di markas baru di kota lain. Markas itu dipimpin oleh Komandan Genesi. Sampai di tempat itu, pionir segera mengajak komandan untuk ngobrol. Pionir menceritakan bahwa ia telah dipecat dari kepolisian. Saat ini ia memutuskan untuk bergabung dengan militer Rusia yang dikirim ke Afrika Tengah. Pionir kemudian meminta julukan baru ke Komandan Genesi. Lalu Genesi memberikan julukan turis padanya. Komandan melihat turis tak terlihat sedang bertugas saat ini. Mereka pun segera membongkar perbekalannya masing-masing. Turis nampak paling banyak bawaannya. Seorang tentara bernama Alexei keluar dari kamar mandi. Saat mengetahui bahwa turis adalah dari kesatuan kepolisian, Alexei menunjukkan sikap tak menyenangkan pada turis. Kemudian mereka berkumpul di suatu tempat untuk makan bersama. Saat ini ternyata banyak tentara yang terkena malaria. Lalu muncul Alexei yang berdiri di samping turis. Alexei memberikan amunisi baru kepada turis. Ia juga menyuruh turis untuk meminta obat anti-malaria kepada dokter. Tak lama kemudian dokter muncul dan memberikan obat itu untuk dikonsumsi turis seminggu sekali. Di pinggiran Bosango 289 km dari Bangui, Maxim yang ternyata adalah pimpinan kelompok anti-Balaka sedang menemui seseorang. Ia akan melakukan kesepakatan politik di tempat itu. Ia menemui mantan presiden tahun 2003 hingga 2013, yaitu Francois Bozizé Diomaye Faunda.
Saat itu mantan presiden ditemani oleh penasehat asing. Maxim mengatakan pada Francois bahwa 2.000 pasukannya dan beberapa pasukan yang tersebar di kota lain siap mendukung dirinya. Tapi hal itu sempat diragukan penasehat asing karena merasa pasukan Maxim tak akan bisa berbuat banyak dengan pasukan Rusia yang ada di Bangui. Genesi mencoba menghubungi beberapa pimpinan regu di markas mereka masing-masing. Mereka pun segera melaporkan kondisi di wilayahnya. Di kota Boda terjadi pergerakan milisi bersenjata AK dan RPG berjumlah 50 orang. Sementara di kota Boali pergerakan milisi belum diketahui jumlahnya dan mereka menuju ke pembangkit listrik di sana. Di Dekoa milisi berjumlah 50 orang dengan 5 RPG serta bersenjata mesin berat juga mulai bergerak saat ini. Genesi memanggil Sersan Genya menghadap kepadanya. Kali ini Genesi menugaskan dirinya sebagai ketua regu untuk membawa pasukannya ke Bangasu. Dan tak lama kemudian pasukan Kenya pun berangkat ke sana. Turis merasa tak nyaman harus duduk di samping Alexei. Kenya akhirnya memberitahu turis bahwa perjalanan ke Bangasu butuh waktu 2 hari. Anthony dan anak buahnya saat ini juga dalam perjalanan menuju Bangui. Ketika melewati sebuah desa, ia selalu melakukan penjarahan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap penduduk setempat. Anthony berusaha menawarkan sejumlah uang dan persenjataan kepada para pria di desa yang dijarahnya untuk bergabung dengannya. Mereka menolak akan dibunuh di tempat. Malam itu Genesi mendatangi markas instruktur. Genesis melaporkan pergerakan yang meningkat di berbagai kota dan sebentar lagi akan terkonsentrasi di dekat Bangui. Genesi meminta izin untuk melakukan penyerangan kepada mereka. Tapi komandan tak sependapat dengan hal itu. Ia mengingatkan pada Genesi bahwa tugasnya adalah melatih tentara setempat dan mereka hanya tamu di negara itu. Pimpinan nasional presiden yang menjabat saat ini adalah Faustin Arcangga Tawadore. Seorang pejabat militer melaporkan pada presiden bahwa kelompok Seloka dan anti-Balaka sedang bergerak menuju ibu kota. Mereka ingin menguasai ibu kota dan menggagalkan pemilu yang sebentar lagi diadakan di negara itu. Sejumlah petinggi militer menyarankan pada presiden untuk meminta bantuan kepada PBB. Presiden tak ingin meminta bantuan PBB saat ini karena 7 tahun lalu saat ada pemberontakan PBB pun tak melakukan apa-apa. Presiden Faustin akan meminta bantuan kepada teman-temannya untuk mengatasi hal ini. Seorang petinggi militer Faca datang menghadap ke markas instruktur. Ia meminta bantuan pasukan Rusia untuk mempertahankan beberapa kota di luar Bangui. Ia juga meminta mereka untuk membantu membuat pertahanan sementara Presiden Tawadoro meminta bantuan tentara militer negara tetangga yaitu Rwanda. Akhirnya pasukan Rusia yang dipimpin oleh Genya pun sampai di markas Faca di Bangasu. Genya bertemu dengan pimpinan Faca di markas itu. Genya berusaha menjelaskan pada pimpinan Faca bahwa markasnya terlalu terbuka. Mudah untuk musuh memasuki markas itu dari segala arah. Genesi mendapat laporan telah terjadi pertempuran di Baiki. Sekitar 50 milisi menyerang markas Faca dan menewaskan 3 orang tentara. Baiki termasuk kota terdekat dengan Bangui. Sementara itu di Bosumbele pasukan Rusia bersama tentara Faca berhasil menyergap beberapa kelompok milisi. Dialog para milisi membunuh semua warga sipil di sana. Sersan Mikhailovich meminta izin pada Genesi untuk memburu para militan itu. Di Grimari pasukan Rusia dan Faca berhasil melumpuhkan milisi yang mencoba menerobos ke Sibiu. Mereka sebelumnya diserang oleh milisi, namun kali ini mereka berhasil melumpuhkannya. Kembali ke markas Faca di Bangasu. Alexei dengan suara agak keras menanyakan pada turis kenapa ia dikeluarkan dari kepolisian. Turis yang tak tahan dengan sikapnya menjawab hal itu dengan kata kasar. Alexei menjadi gusar dan mencoba mengajak ribut turis. Beruntung Lemon ada di dekat mereka dan melerai pertikaian itu. Penasehat asing Francois mendatangi Maxim yang sedang berdoa di gereja. Ia memberitahu pada Maxim bahwa pasukan Rusia ibarat semen yang merekat pada pasir. Pasukan Rusia saat ini menyatukan tentara setempat. Jika ingin misi ini berjalan dengan baik, maka Maxim harus melakukan kemenangan kecil terhadap pasukan Rusia. Kemenangan atas pasukan Rusia akan menjadi berita nasional dan Maxim mulai paham apa yang dikatakan orang itu. Di Gandamaya, Anthony dan anak buahnya menyerang markas kepolisian setempat. Mereka membunuh petugas dan mengambil persenjataan beserta amunisinya. Maxim menghubungi Anthony dan memintanya untuk pergi ke Bangasu. Di markas instruktur, komandan mencoba menghubungi Abajero, yaitu seorang komandan yang nantinya akan menggantikan tugas di Bangui. Kini para pemberontak telah bergabung dengan para teroris. Mereka menyamar sebagai tentara bayaran dari Chad yang sedang menuju ke arah ibu kota. Anthony dalam perjalanan ke Bangasu melewati pos pemeriksaan PBB.
Ia diizinkan lewat karena merasa tak ada urusan dengan PBB. Lemon terlihat memasang ranjau dan berusaha memberitahukan pada warga untuk tak memasuki area itu. Anthony dari suatu tempat di dekat markas Faca di Bangasu mencoba meneropong untuk melihat situasi di markas yang akan diserangnya. Seorang penduduk mendatangi Anthony untuk melaporkan bahwa markas itu telah dipasangi ranjau. Anthony kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menculik seorang ibu dan anaknya. Ia menyandera anak ibu itu dan menyuruh si ibu untuk mendatangi markas Faca. Ia ingin mengajak berunding hanya dengan jaminan anak kecil sebagai tawanannya. Kenya bersama turis mendatangi Anthony yang turun dari mobil. Kenya meminta membebaskan anak itu baru membuat kesepakatan dengannya. Anthony menuruti permintaan Kenya. Lalu ia mengatakan pada Kenya untuk tak ikut campur dalam pertempuran. Kali ini Anthony akan menyerang tentara Faca di markas itu. Kenya tak bisa menerima tawaran itu. Akhirnya Anthony segera pergi dan mempersiapkan penyerangannya. Pasukan Rusia pun segera bersiap menyambut serangan itu. Kenya meminta pasukan Faca untuk menjaga wilayah selatan dan ia bersama pasukan Rusia yang akan mempertahankan wilayah utara markas. Kenya meminta Alexei bersama turis berjaga di posisi depan markas. Entah karena apa tiba-tiba pasukan Faca meninggalkan markas. Mereka membiarkan pasukan Rusia mempertahankan markas itu sendirian. Anak buah Anthony yang berjumlah sekitar 40 menembaki markas itu. Sementara seseorang yang menggunakan senjata mesin berat juga telah mulai menembaki markas itu. Lemon membalas serangan itu dan berhasil menewaskan beberapa orang. Kenya terus bergerak sambil memeriksa posisi pasukannya. Ia kemudian mengambil granat dan mengakibatkan tewasnya beberapa milisi. Sementara di posisi Alexei 20 milisi bermotor dan 50 infanteri mendekat padanya. Alexei segera menembaki mereka dengan senapan mesinnya. Banyak dari milisi tewas seketika. Para milisi seperti kesusahan untuk mendekati posisi Alexei. Akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dari sana. Abjaro dan pasukannya tiba di Bangui. Ia kemudian menemui komandan yang bertugas di tempat itu. Komandan menjelaskan banyak dari para militan menyerang pasukan Rusia saat ini. Ditambah lagi tentara bayaran dari Chad yang sudah bergerak dalam jumlah cukup besar. Abjaro meminta pada komandan untuk melakukan sesuatu. Tapi sekali lagi komandan tak berani mengambil keputusan seperti itu. Abjaro saat ini memprediksi bahwa para milisi mencoba untuk membuat kemenangan kecil pada pasukan Rusia. Dengan kemenangan itu mereka berusaha membuat berita dan mengumumkannya di media nasional maupun internasional. Markas di Bangasu saat ini menjadi sasaran kemenangan pemberontak. Karena di sana hanya ada 11 pasukan Rusia. Di Bangasu Kenya memerintahkan Lemon dan turis untuk memeriksa pos penjagaan karena mendengar tembakan dari sana. Ketika memasuki pos itu ternyata ada beberapa tentara Faca yang masih bertahan di sana. Akhirnya mereka menemui tentara Faca dan membagikan amunisi untuk mereka. Sebelum meninggalkan pos itu, turis memberitahu mereka untuk tetap berjaga di posisinya. Berganti ke markas PBB di Bangasu. Dinesi menghubungi komandan PBB dan meminta izin jika sewaktu-waktu ada anak buahnya yang berlindung ke sana. Komandan PBB bersedia menampung dengan syarat mereka masuk tak diperbolehkan membawa senjata. Dinesi pun memaklumi keputusan komandan PBB itu. Alexei selalu penasaran dengan turis yang telah meninggalkan satuan kepolisian. Sebenarnya turis enggan memberitahukan hal itu, tapi ia sedikit memberi jawaban pada Alexei. Saat itu ia menangkap seorang anak kecil yang mengedarkan narkoba, lalu ia membebaskan anak itu. Rekan kerjanya tak bisa menerima keputusannya untuk membebaskan anak itu dan terjadilah pemecatan pada dirinya setelah itu. Malam itu Kenya melalui teleskop melihat para milisi mengumpulkan mayat rekan-rekannya. Genesi menghubungi Kenya dan meminta mereka untuk mundur ke markas PBB. Namun Kenya bersikeras akan bertahan di tempat itu. Genesi akan mengirim bala bantuan dan amunisi melalui helikopter besok. Di Sibiu 300 km dari Bangui, Abjaro beserta pasukannya akan menyergap iring-iringan pemberontak. Saat iringan mobil pemberontak melintas, tiba-tiba sebuah truk militer menghadang di tengah jalan. Para milisi pun menghentikan mobil dan segera memarkirkan mobilnya. Tanpa mereka sadari, pasukan Rusia secara serempak melakukan tembakan. Satu persatu pemberontak tewas sebelum melakukan perlawanan. Sebuah helikopter sedang melakukan penerbangan ke arah Bangasu. Di Bangasu, anak buah Anthony tengah bersiap melakukan penyerangan kembali. Turis dan Alexei dikejutkan sebuah ledakan yang ditembakkan dari RPG seorang milisi. Turis segera bergegas menuju pos pemeriksaan tempat tentara Faca berjaga. Sambil bergerak, turis mampu menewaskan beberapa milisi. Namun sebuah rudal RPG meledak di dekat turis.
ia terpental jatuh ke tanah. Saat mencoba bangkit, kepalanya terasa sedikit pusing. Ia segera menyadari jika pertempuran masih berlangsung. Ia meraih senjata di dekatnya dan melanjutkan pertempuran. Ia mencoba menyelamatkan seorang tentara wanita faca. Mendadak muncul mobil milisi dengan senjata mesin berat berhenti di depannya. Turis lalu meraih granat di baju tentara wanita faca dan dilemparkan granat itu tepat mengenai senjata dan penembak di mobil itu. Turis kemudian membopong kembali si tentara wanita faca itu menuju ke markas. Namun sepertinya tenaganya sudah tak sanggup lagi untuk dipaksakan. Alexei dan Lemon beserta seorang tentara mencoba menolong turis. Namun tak lama berselang terlihat sedikit mereda. Genya segera melaporkan keadaannya mereka pada Genesis. Genesis memberitahu Genya bahwa sebentar lagi akan ada helikopter yang akan menjemput dan membawakan amunisi. Abjaro memimpin sebuah rapat strategis di hadapan militer dan petugas keamanan setempat. Ia meminta pada mereka untuk membangun pos-pos pemeriksaan dalam radius 150 hingga 200 km. Abjaro juga menanyakan kenapa pimpinan faca yang berada di markas Bangasu meninggalkan tempat waktu itu. Para pemimpin militer setempat hanya diam, tak satu pun dari mereka yang ingin menjawab pertanyaan itu. Anthony yang merasa anak buahnya telah tewas semua, langsung menghubungi Maxim. Ia akan menarik diri dari misi itu dan tak lagi memperdulikan bayaran yang dijanjikan oleh Maxim. Penasehat asing yang bersama dengan Maxim sambil berdiri, ia mengatakan akan ada yang membereskan masalah di Bangasu. Sebuah iringan mobil berjarak 5 km sedang melintas di jalan raya menuju markas Bangasu. Mereka adalah tentara bayaran yang dikirim dari Chad. Seorang milisi berpakaian seragam mendatangi Anthony yang duduk sambil memegang minuman. Tanpa bertanya sedikit pun, ia menembak Anthony dan langsung tewas seketika. Genesis menghubungi Genya dan memberitahu bahwa sekitar 100 milisi sedang bergerak ke tempatnya. Genya memutuskan untuk bertahan dan menunggu helikopter datang untuk memberikan bantuan amunisi. 2 orang tentara Rusia meminta pilot untuk segera mengantar mereka ke Bangasu. Helikopter itu pun kemudian terbang dan menyusuri hutan sekitar wilayah Bangasu. Alexei mendatangi turis yang tengah terluka. Ia mencoba meminta maaf atas sikapnya selama ini. Alexei punya pengalaman pahit dengan anaknya yang tewas ketika ada masalah dengan sebuah perusahaan. Saat itu ia mencoba meminta bantuan kepada polisi, namun polisi tak berbuat apa-apa. Kali ini Alexei berpesan pada turis untuk tetap hidup. Alexei mengatakan pada turis orang Amerika bersedia mati untuk demokrasi sedang orang Rusia demi keadilan. Alexei memimpin rekan-rekannya yang membawa turis menuju titik penjemputan. Setelah sampai di tanah lapang, Lemon segera melemparkan bom asap. Melihat hal itu, helikopter segera mendarat. Bergegas rekan-rekan turis memasukkan tubuhnya ke dalam helikopter. Dan tak lama kemudian helikopter terbang meninggalkan tempat itu. Pasukan bayaran Chad mulai memasuki pos penjagaan di markas Bangasu. Mereka bergerak dengan cepat memasuki tempat itu. Genya seperti tak menyadari kehadiran musuhnya. Sebuah roket RPG dilesatkan ke markas itu dan membuat pasukan Rusia kalang kabut. Mempersiapkan posisinya, pasukan Chad terus bergerak mendekati markas. Hingga tak disadari mereka terkena ranjau yang dipasang pasukan Rusia. Pasukan Rusia pun menyebar di sekitar halaman. Yang lain segera mundur ke gudang persenjataan di belakang markas karena tak siap di posisinya masing-masing. Dari gudang persenjataan mereka pun melakukan perlawanan yang sengit. Pada saat yang tepat Alexei dan rekan-rekannya tiba di tempat penjemputan. Seorang yang membawa amunisi segera menuju ke gudang persenjataan. Sementara Alexei dan rekannya tepat berada di belakang pasukan musuh. Pasukan Chad tak menyadari jika ada bahaya mengintai di belakang mereka. Kini pasukan Chad terkepung dari arah depan dan belakang. Seperti orang yang terjebak, mereka menjadi sasaran empuk pembantaian oleh pasukan Rusia. Banyak pasukan Chad yang tewas di tempat. Sampai akhirnya tak tersisa pasukan Chad di tempat itu. Genya, Alexei dan Lemon bersantai menikmati kemenangan mereka. Sementara rekan mereka yang lain mencoba memastikan bahwa keadaan benar-benar aman saat itu. Turis yang bernama Asirisan tiba di markas instruktur di Bangui. Di Bosongo, Maxim menemui Francois dan melaporkan kegagalannya. Francois sangat kecewa mendengar hal itu. Saat ini si penasehat pun hanya bisa menyarankan mantan presiden untuk segera meninggalkan negara itu. Mereka sepakat untuk mengatur siasat kembali. Siasat baru yang dilakukan para pemberontak saat ini adalah memprovokasi warga untuk mengusir pasukan Rusia. Para milisi mengecat mobil mereka mirip dengan mobil PBB agar bisa melewati pos pemeriksaan. Malam itu Presiden Tawadore sedang melakukan perjalanan ke Boali. Iringan mobil mereka sempat ditembaki oleh para pemberontak. Namun akhirnya rombongan itu pun sampai ke tempat yang dituju.
Presiden menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung setianya. Ia meminta agar peperangan saudara di negara itu untuk segera bisa diakhiri. Telah banyak penderitaan yang dialami oleh warga. Sekarang saatnya ketika keadaan menjadi aman, semua berkewajiban untuk menjaga perdamaian di negara itu. Seseorang menemui Grisan di sebuah restoran mewah. Ia bernama Dmitry Plavovich dan mantan rekan kerjanya di kepolisian. Ia memberitahu pada Grisan bahwa telah menerima uang yang banyak dari ayah si anak yang mereka tangkap dulu. Dmitry mengatakan keadilan harus ditegakkan. Saatnya Grisan bertugas kembali di kepolisian. Ia dan temannya di Kementerian Dalam Negeri telah mengatur semuanya. Dmitry kali ini juga menjamin Grisan akan segera mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Ternyata keadilan yang dikatakan Alexei sama saja dengan di semua negara demokrasi. Tiba-tiba sebuah siaran televisi di rumah makan itu menyita perhatian Grisan. Siaran itu melaporkan situasi dan kondisi di Afrika Tengah saat ini. Seorang reporter melaporkan secara langsung dari sana. Presiden Tawadoro terpilih kembali untuk periode keduanya. Pemilu berlangsung aman dan damai tak lepas dari pelatihan militer Rusia yang ditempatkan di sana. Seorang gadis muda mendekati reporter lalu menciumnya dan tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada Rusia. Grisan bergegas membayar makannya ke kasir. Grisan saat ini nampak sedang turun dari sebuah pesawat. Ia teringat saat dijuluki turis dulu. Kali ini ia akan mengatakan ia akan berpergian ke neraka. Dan tempat itu sudah bisa dipastikan adalah Afrika Tengah. Sekian alur cerita film kita kali ini, semoga si Box Family sehat selalu, sampai jumpa di film menarik lainnya.